Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kembali bersama dengan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan kembali tentang kebenaran Alkitab yang adalah satu-satunya kitab suci. Yang kedua, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan kembali, sudah benarkah keimanan kita? Sudah benarkah pemahaman kita tentang Tuhan Yesus Kristus? Saudara, di zaman ini Tuhan Yesus Kristus memilih orang-orang atau hambanya untuk menjelaskan tentang keberadaan kitab suci. Ya, zaman ini memilih banyak orang juga, karena juga banyak orang yang tidak paham akan keberadaan kitab suci, terutama memahami siapa Allahnya. Ya. Maka dari itu saya termasuk adalah salah satunya yang dipanggil untuk menjadi alat penyampai kebenaran firman itu, saudara-saudara. Yaitu salah satunya menjelaskan tentang kekeliruan sudah ribuan tahun ini, supaya banyak orang kembali kepada jalan yang benar, yaitu kembali kepada satu-satunya Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Saudara, banyak orang memahami Alkitab, berusaha memahaminya, tetapi tidak paham. Akhirnya terjadi penyelewengan tafsir-tafsir yang tidak sesuai dengan Alkitab. Maka dari itu, saat ini saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk belajar beberapa ayat pokok, yaitu ayat pokok yang menjadi pusat saya dan banyak orang untuk menjelaskan hal ini, saudara. Saya yakin saudara sudah paham pintar, tapi ada kelirunya. Makanya keberadaan kami yang memahami Allah yang Esa itu satu, Allah itu Esa, menjelaskan keberadaan beberapa kekeliruan. Ya, kiranya saudara-saudara diberkati dengan tayangan ini. Yang pertama, ketika Yesus lahir, ya, itu orang memahami kalau itu sudah Kristus dan Juru Selamat. Sehingga sampai sekarang orang menyangka Yesus yang manusia itu sudah Juru Selamat dan Kristus. Contoh kata di sini, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Orang hanya memandang ketika ayat-ayat di yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini hanya sampai situ, ya. Dan menyangka Yesus yang ketika baru lahir itu sudah menjadi Juru Selamat dan Kristus, sehingga membuat gambar-gambar Yesus dikultuskan. Orang gondrong begitu, lalu buat drama-drama seolah-olah itu sudah Juru Selamat dan Kristus. Padahal Juru Selamat dan juga Kristus itu apa? Juru Selamat adalah
Yesus yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Dengan apa sih? Apakah lahir langsung menyelamatkan? Tidak bisa begitu. Dengan jalan kematiannya di kayu salib. Setelah bangkit, naik ke surga, menjadi juru selamat. Ya. Jadi Yesus yang baru lahir itu, yang manusia itu, mengajar orang banyak itu, belum jadi juru selamat, belum jadi Kristus, saudara-saudara sekalian. Ini yang banyak digagal pahami banyak orang. Tetapi yang menjelaskan juga banyak. Kalau yang keliru sedikit, mungkin yang dipakai untuk menjelaskan itu sedikit. Berhubung masal, ya, kesalahan fatal yang masal ribuan tahun, makanya juga dipilih salah satunya di tempat kami, gereja Alkitabiah Al Esa ini. Banyak hamba Tuhan di sana menjelaskan tentang keberadaan juru selamat, Kristus. Kristus siapa? Kristus itu Allah. Ya. Selama ini kan kita keliru, saudara. Ya. Keliru memahami siapa Kristus, siapa juru selamat, siapa Yesus. Bingung, orang bingung, saudara. Makanya banyak tayangan saya juga mengandung unsur tentang menjelaskan ini. Tidak lain dan tidak bukan. Tujuan saya menjelaskan yang begini supaya saudara-saudara tidak gagal paham, tidak sesat, tidak nanti ke neraka akhirnya. Supaya saudara diselamatkan. Karena kurang pengetahuan itu bisa celaka, saudara. Bisa binasa seperti Hosea katakan, Hosea 4 ayat 6 itu bisa mencelakakan saudara. Untuk itu jadi juru selamat, Yesus sebagai juru selamat itu setelah mati, ya, bangkit, naik surga, lalu orang percaya kepada dia, dibaptis. Keselamatannya bagaimana? Diampuni dosamu dengan cara dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Dosamu akan diampuni. Di mana itu? Kisah Para Rasul 2 ayat 38 berkata begitu. Maka kalau saudara ingin selamat, lakukan itu. Karena artinya dibaptis di dalam nama Yesus Kristus apa? Mati dan bangkit bersama Yesus. Ya, dimatikan, mati dan bangkit bersama Yesus. Saudara begitu. Lalu Kristus apa itu Kristus? Kristus itu Allah. Mana bisa Yesus lahir menjadi manusia bukan Allah. Ketika dia bangkit naik ke surga, kembali sebagai Allah, kembali menjadi Allah. Ya. Jadi kalau saudara ingin selamat, harus dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, dibaptis di dalam kematiannya, saudara. Ya, yang pertama, kesalahannya Yesus yang baru lahir dikira sudah juru selamat dan Kristus. Ya. Ketika saudara mendengar ini, berpikirlah yang cerdas. Selanjutnya, Yesus yang sudah jadi Kristus dan naik ke surga kembali sebagai Allah malah tidak diakui, saudara. Ya, benar nggak? Benar. Terbukti apa? Saudara tidak mau menyembah Yesus Kristus. Justru yang saudara sembah Bapa. Itu keliru, saudara. Yang sembah Yesus Kristus, bukan Bapa. Bapa itu sebutan untuk bagi orang Yahudi untuk memanggil Allahnya itu Bapa. Ya. Kalau orang Indonesia bisa saja memanggil Gusti Allah. Ya. Kanjeng Pangeran Gusti Yesus bisa memanggil begitu. Demikian pula orang Yahudi memanggil Allah itu dengan Bapa, menyebut Bapa. Jangan gagal paham. Yesus sekarang sudah jadi Allah. Harusnya saudara-saudara itu yang saudara agungkan, saudara muliakan, saudara sembah, bahkan saudara berdoa fokusnya kepada Yesus Kristus. Ya. Nama Allah itu Yesus, saudara. Walaupun Yesus yang
ketika jadi manusia juga diberi nama Yesus, tapi nama Allah itu namanya Yesus. Kalau orang Yahudi panggil Bapa artinya kan nama Allah, artinya ya Allah, kalau sini Allah, Tuhan Allah, mereka Bapa gitu ya. Saudara-saudara, Yesus sekarang sudah jadi Allah, maka sembahlah Dia, muliakan Dia, agungkan Dia, berdoalah kepada Dia. Siapa? Yesus Kristus. Walaupun sering saya jelaskan bahwa nama Allah itu Yesus Kristus, terutama di Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Ini sering saya bahas di video-video saya begitu ya. Supaya saudara itu belajar Alkitab, jangan hanya memakai doktrinmu yang sudah tertulis begitu, yakini terus tapi tidak pernah membaca Alkitab, sehingga kita buta dengan Alkitab, saudara-saudara. Saya juga dulu begitu kok. Kalau sekarang ngerti ngomong ini kan karena sudah ngerti. Dulunya ya enggak, sama dengan saudara ya. Jadi Yesus tuh sekarang sudah Allah, harus kau akui sudah kembali sebagai Allah ya. Sembahlah Dia, muliakan Dia, agungkan Dia. Dan satu lagi, berdoa itu kau serahkan kepada siapa? Kepada Yesus Kristus ya. Nama, jadi nama Allah itu Yesus Kristus. Yesus ya. Yesus itu Allah, nama Allah ya. Sebagai referensi Allah ayatnya untuk menguatkan bahwa Yesus Allah itu Wahyu 22 ayat 16, saudara. Wahyu 22 ayat 16. Ya, ini kenapa saya katakan Yesus itu Allah? Apakah saya ngarang? Apakah saya menafsir? Apa itu hanya karangan saya sendiri? Tidak. Ada ayatnya. Saya baca Wahyu 22 ayat 16. Demikian kata firman Tuhan. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas Daud. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi sejak zaman dulu, zaman perjanjian lama maksudnya, ada Yahweh, ada Tuhan, ada Allah memerintahkan malaikat. Ternyata yang memerintah siapa? Yesus yang roh ya. Sampai kemudian Allah namanya Yesus yang roh itu dibentuk menjadi manusia. Yeremia, Yesaya 43:10 namanya juga Yesus, karena firman berkata, tidaklah engkau anak yang kandung itu lahir namanya Yesus atau Immanuel, artinya Allah beserta kita ya. Ya deh saudara. Jadi kenapa saya referensi ayat ini? Ternyata sejak zaman dulu kala sampai saat ini dan sampai selama-lamanya yang memerintah malaikat itu ternyata Yesus. Aku Yesus, bukan aku Bapa. Ya kalau Bapa mesti aku Bapa, aku Yahweh. Ternyata aku Yesus. Yesus itu nama, saudara ya. Jadi malaikat aja bisa diutus, yang utus siapa? Yesus. Tidak ada bukti kalau yang mengutus malaikat itu Bapa ya, tapi Yesus, saudara. Berarti yang maha kuasa itu Yesus. Soalnya kata aku Yesus, yang firman Allah yang maha kuasa gitu. Wahyu 1 kalau tidak salah ya. Coba kita baca Wahyu 1. Ini, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa.
Allah itu artinya yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa? Aku siapa? Alfa Omega. Siapa Alfa Omega? Yesus Kristus, saudara-saudara. Jadi kalau saudara waktu Yesus masih bayi owek-owek, saudara Allah, salah. Juru selamat juga salah, Kristus juga salah. Yesus sebagai juru selamat dan Kristus itu ketika sudah mati, bangkit, naik ke surga, kembali sebagai Allah, itulah juru selamat dan Kristus. Saudara, kalau selama ini saudara tidak mengakui sekarang Allahnya justru Bapa, ya itu salah. Kalau zaman Yesus masih manusia, memang orang Yahudi memanggilnya Allah itu Bapa, karena Yesus manusia. Tapi sekarang Yesus tidak ada di bumi lagi, tapi kembali menjadi Allah. Ya, jadi Allah itu Yesus Kristus. Sekali lagi, sembahlah Dia, agungkan, muliakan Dia. Ya. Kesalahan yang ketiga. Jadi kesalahan yang pertama, Yesus yang baru dikira juru selamat dan Kristus. Kesalahan yang kedua, Yesus sudah naik ke surga tetapi tidak diakui. Kesalahan yang ketiga ini, bingung siapa nama Allah di Alkitab. Ini juga mempertegas bahwa nama Allah Yesus. Ya. Sebagai referensinya juga ada, ini tidak karangan juga, supaya ada lebih teguh dengan ayat yang barusan saya kirim, saya bacakan tadi. Kita buka 1 Korintus 8 ayat 6. Ini sering juga saya buat tayangan juga khusus ini. 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. Saya baca dari ayat 5 ya. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Kenapa? Karena banyak kepercayaan, banyak agama itu punya Tuhan sendiri-sendiri. Ayat 6. Namun bagi kita itu siapa? Orang yang mengaku Kristen, orang percaya Yesus. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Satu Allah saja. Berapa Allahnya? Satu. Yaitu Bapa. Ya. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Jadi Allahnya satu, yang dipanggil Bapa itu segala sesuatu berasal, ya, berasal segala sesuatu dari Allah yang satu yang dipanggil Bapa itu, maksudnya begitu. Ya ini, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Jadi yang menjadikan segala sesuatu itu Yesus Kristus, termasuk saudara dan saya. Kalau kita dijadikan, berarti kita menghormati, memuliakan, menyembah, mengagungkan namanya. Nama siapa? Yesus Kristus atau Bapa? Yesus Kristus. Bapa itu sebutan, panggilan bagi orang Yahudi. Yang Allah yang satu itu punya nama Yesus Kristus. Maksudnya begitu, saudara. Selama ini banyak orang gagal paham ya. Jadi apa yang keberadaan kami, ya, kami yang seperti saya percaya bahwa Allah itu Esa sama dengan satu, namanya Yesus Kristus. Itu menjelaskan ini. Salah satunya dipanggil untuk menjelaskan hal-hal begini. Kenapa dijelaskan? Ya salah, saudara, salah kok. Ya. Justru yang dipanggil, yang disembah Bapa kan keliru. Yang menciptakan segala sesuatu, menjadikan segala sesuatu adalah Yesus Kristus. Ya. Cobalah Yesus Kristus untuk meneguhkan bahwa Allah punya nama Yesus Kristus. Ada lagi, saudara. Nah ini yang kekeliruan yang 4. Kesalahan yang 4 ini sangat fatal, saudara. Fatal. Saudara salah masuk neraka kalau ini. Yakin.
ya, menafsirkan Esa yang salah kaprah. Jadi Allah yang Esa artinya Allah yang satu itu sudah ribuan tahun ditafsir menjadi Allah Tritunggal. Ada yang mengkorting Allah Tritunggal. Dulu saya ngefans banget kepada pendeta doktor teologi yang mempunyai keyakinan bahwa Allah itu tidak lagi Tritunggal tapi Dwi Tunggal. Katanya Bapa dan Yesus duet katanya. Karena saya tidak paham, tidak tahu, saya ikuti saja. Saya sampai mengikuti versi suara kebenaran milik beliau itu udah banyak sekali, udah bertahun-tahun saya ikuti. Tapi ternyata setelah mengerti bahwa Allah Esa itu artinya satu, Allah yang satu atau tidak ada lainnya, saya tinggalkan. Oh ternyata beliau Bapak Pendeta Doktor Teologi ini membaca Alkitabnya juga kurang lama, saudara. Yang dipelajari tentang doktrin teologi. Teologi kan berarti doktrin yang sudah diciptakan dari nenek moyang dulunya ratusan tahun yang lalu. Namanya John Calvin, dan sebelumnya ada lagi Calvinis ya. Jadi setelah kita tahu bahwa Allah yang Esa itu artinya Allah yang satu, kita punya Allah yang satu, namanya Yesus Kristus ya. Yesus Kristus namanya ya. Keselamatan hanya ada pada Dia, di dalam namanya, tidak di dalam nama yang lain, tidak di dalam nama Bapa selamat tidak bisa, di dalam Yahweh selamat, dalam nama Yesus Kristus, saudara-saudara ya. Ya saudara, saya itu berkata dengan sukacita sukarela loh. Saya tidak mencari popularitas, saya tidak perlu tenar, saudara ya. Saya tidak perlu terkenal. Untuk apa terkenal, tidak ada gunanya saya. Bagi saya tidak mencari uang ya, supaya saya buat tayangan YouTube ini supaya subscribernya banyak lalu saya dapat duit. Enggak, bagi saya duit enggak begitu cara. Saya masih kuat, umur saya sudah lumayan ya, lumayan banyak, tapi saya kuat, masih punya mental untuk bekerja keras. Jadi saya tidak menjual firman Allah, tidak menjual YouTube untuk supaya saya cari duit, apalagi mencari perpuluhan. Anti saya. Enggak ya. Saya tidak mencari perpuluhan dengan pemberitaan firman Allah ini. Saya tidak mencari duit, saudara. Mencari popularitas itu apa? Popularitas penyanyi itu, bintang film itu kan artis terkenal dapat duit itu kalau show ya. Saya hanya hamba Tuhan, namanya hamba Tuhan biasa, menyampaikan kebenaran supaya orang selamat. Karena Yesus Kristus memanggil saya ya, memanggil juga, sini kau jadi anak tidak. Yesus itu buka pikiran hati kita untuk mengerti. Kalau mengerti, kita sampaikan kepada orang banyak, terutama saudara yang mengaku Kristen, supaya berbalik arah. Yang salah-salah itu tinggalkan, kembali ke jalan benar ya. Allah Esa itu artinya Allah satu, dimana dasar jauh-jauh yang baru kita baca tadi ya. 1 Korintus 8 ayat 6 tadi. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Jangan Tritunggal, jangan Dewi Tunggal, ngawur itu. Karangan bebas itu. Itu kan tafsiran orang. Kalau Alkitab ini isinya Allah satu, Esa satu, ya satu. Ya saudara, saya tidak, sekali lagi tidak mencari terkenal, tidak ingin terkenal dengan apa yang saya sampaikan lewat YouTube ini, saudara. Saya tidak mencari duit ya. Apalagi saya cari perpuluhan, tidak. Itu kan para pendeta yang ingin cari perpuluhan, saya enggak ya. Saya anti perpuluhan, saya tidak mau, tidak mencari perpuluhan.
Yang saya sampaikan hanya sebuah panggilan ilahi untuk menyampaikan kekeliruan saudara. Ya, ribuan tahun banyak orang keliru. Lalu selanjutnya kekeliruan yang ke-5, Allah di Alkitab itu roh, apa zat, apa pribadi, apa patung. Nah ini banyak orang gagal paham, termasuk saya juga dulu. Setelah saya tahu tidak lagi seperti saya yang dulu. Kalau saudara-saudara masih seperti saya dulu, bahwa Allah itu pribadi, segera bertobat. Kalau Allah kau anggap patung, segera bertobat. Ya. Allah bukan pribadi, Allah bukan patung, tapi Allah itu roh. Walaupun patungnya kok bentuk orang gondrong, jenggotnya panjang, diberi nama Yesus, itu bukan Allah. Itu Allah-Allahan, Allah berhala kalau begitu. Allah itu roh, tidak kelihatan. Yesus sekarang itu roh, tidak bisa kelihatan, tapi sangat maha kuasa. Namanya saja bisa mengusir setan, ditakuti setan. Coba setan-setan yang seperti manusia bentuknya, kalau ada orang menyebut Yesus dan sebagainya, mereka panas hati, itu setan. Ya, kalau saya mengabarkan begini, orang panas jengkel dengan saya sekarang, saya mengabarkan Yesus Kristus, mereka panas jengkel, itu setan. Setan yang hidup, yang bentuknya seperti manusia, ngerti saudara? Apalagi setan yang tidak ada wujudnya, ya. Dalam nama Yesus bersih pergi. Tapi kalau setan yang berwujud seperti manusia, ketika saya mengabarkan Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Allah, mereka marah, panas, emosi, itu setan. Artinya manusia dikuasai setan, saudara. Ya, Allah itu roh, tidak kelihatan tapi punya kuasa. Ya, namanya saja yang berkuasa saat ini. Kuasanya apa? Mengusir setan salah satunya, menghentikan hujan. Saya pernah mengalami, menyembuhkan orang sakit. Nama Yesus Kristus bisa menyelamatkan sekarang. Kalau ada saudara kepengen selamat, tidak mau dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, jangan mimpi ingin masuk surga. Ya. Kalau saudara tidak mau dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, jangan mimpi bisa masuk surga. Ini Alkitab saudara. Orang yang bisa masuk surga yang diampuni dosanya. Ya. Kekeliruan ini yang 5 sebenarnya masih banyak sekali saudara. Ya. Sebenarnya banyak sekali, tapi hanya saya kutip 5 saja. Ini yang pokok ini. Ya. Belum termasuk perpuluhan dan sebagainya, buah sulung. Dulu gak ngerti, tapi setelah ngerti, oh ternyata memang benar begitu adanya. Selama ini orang melakukan tafsiran ya. Yesus yang masih bayi dianggap Tuhan, dianggap juru selamat, ngawur itu. Gantian sekarang sudah jadi Yesus Kristus, ditolak. Tidak menyembah Yesus Kristus. Kita lihat coba, lihat di gereja-gereja itu, ya tidak semua sih. Banyak gereja puji-pujian dari A sampai Z terakhir. Itu tidak pernah menyembah Yesus Kristus, bahkan nyangkut tidak. Ya. Si Jilor itu loh, apa itu yang dikatakan nyanyi apa itu kan bukan memuliakan nama Allah, ya. Mas sebut Bapakku berterima kasih pada Bapak, ya gimana yang menyelamatkan Yesus Kristus, yang kau sembah Bapak, ya keliru saudara, ya. Terus kemudian kesalahan-kesalahan yang fatal ini adalah juga bingung siapa nama Allah. Nama Allah sekali lagi saya katakan Yesus. Terbukti dia sampai saat ini bisa mengutus malaikatnya. Bapa tidak bisa mengutus malaikat, yang mengutus hanya Yesus Kristus. Bapa tidak bisa mengusir setan. Bapa tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Bapa tidak bisa menghentikan hujan. Yang menghentikan hujan bisa menghentikan hujan deras
Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan itu Yesus Kristus. Karena nama Allah itu Yesus Kristus. Ya. Saya sering ulang-ulang dengan khotbah yang tipenya begini. Kalau sekarang kan banyak orang khotbah tidak begini. Ya. Tentang perpuluhan, mujizat, ya. Berkatnya melimpah. Gitu terus. Kadang lucu-lucu pelawak-pelawakan begitu. Lagunya siji loro telu opo iyo tenan apa itu lagu gitu, memuliakan ya nama Yesus, ya. Ya saudara, saya menyampaikan ini dengan sukarela loh, ya, dengan hati tulus. Teman-teman saya banyak, saudara banyak. Bagaimana kalau tidak selamat? Padahal saudara istilahnya cara bahasa Jawanya kalau ibadah tekluk istilahnya tekluk bukan ngantuk, maksudnya serius banget itu loh, ya, taat banget kerjaannya, semangat banget, tidak pernah absen. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi itu hadir terus, ibadah acara apapun ikut aja. Tapi kalau saudara tidak mau mempercayai bahwa satu-satunya Allah itu Yesus, jangan mimpi saudara masuk surga. Kalau saudara tidak dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, jangan mimpi saudara masuk surga. Saudara belum diselamatkan, belum diampuni dosanya. Ini Alkitab yang berbicara. Percaya? Kalau tidak percaya tak bukakan ayatnya. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi untuk pengampunan dosa itu baptisnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu dulu, zaman Yesus. Saudara, ini Petrus siapa? Petrus itu rasul. Yesus katakan seorang murid tidak lebih dari gurunya. Bahkan muridnya itu bisa lebih luar biasa dari gurunya itu. Ya, saudara. Kenapa Petrus begitu? Karena Petrus sih paham Alkitab, paham tentang apa yang disampaikan Yesus. Saudara dan saya tidak paham. Tapi ketika kita belajar dari sana, dari Alkitab ini, kita akan paham. Kita belajar teologi dan sebagainya. Jangan, saya tidak katakan namanya. Belajar ini, belajar itu, seminar ini, seminar itu. Tapi nol, saudara. Yakin saya nol juga. Tapi setelah saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah, saya menyembah Dia, memuliakan Dia, menyembah Dia, berdoa kepada Dia, dan dibaptis di dalam nama Dia. Siapa? Yesus Kristus. Dibukakan pikiran saya mengerti kitab suci. Sebelumnya, saudara menyesal saya itu. Puluhan tahun saya itu luar biasa lah. Begitu. Ternyata tidak ada gunanya. Nol besar. Sekarang baru ngerti saya. Makanya saya sampaikan kepada saudara itu supaya saudara itu mengikuti jejak saya dan bertobat dan diselamatkan, saudara. Ya, karena saudara saya kasih. Selama ini saudara mendengar Allah pribadi, kita pribadi. Ya Allah tidak ada Allah pribadi. Cari aja dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada. Allah itu roh. Di mana itu? Yohanes 4 ayat 24. Nah ini saya bacakan, saudara. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, sudah jelas yang berbeda sama Yesus ketika menjadi guru, nabi, manusia. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, Allah itu maksudnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Udah tahu Allah roh. Selama ini kita itu loh diblebek, dicekokin, didoktrin. Allah kita pribadi loh. Apa itu pribadi? Nggak ada. Dibodohi, saudara. Kita dibohongi semua.
apalagi yang mengidolakan patung Yesus, idolian namanya, itu wah, itu keji saudara, kekejian bagi Allah. Makanya saat ini saya demi kasih saya menasihati saudara supaya saudara berbalik dari jalan yang salah ini, ya. Apa yang saya sampaikan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian, siapapun saudara. Kalau percaya kepada Yesus Kristus dan mengaku Kristen, dengarkan apa yang saya sampaikan dan lakukan. Saudara akan selamat. Terima kasih kalau sudah memperhatikan mendengar video ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Haleluya. Amin.